Selamat pagi, Masya Allah, tabarakallah. Ini aku udah masuk, bentar lagi mau 20 minggu guys, alias udah setengah perjalanan. Kadang-kadang sih berasa gitu ya, tapi kadang-kadang pas dipikir-pikir, wah lumayan cepet juga. Cuma pas trimester awal tuh aku kayak berasa banget. Anyway, ngomongin soal kehamilan, jadi nanti aku bakal mau sharing-sharing sama Gigi. Aku udah janjian sama dia, hari ini aku mau main ke Andara. Kita mau sharing, aku mau nanya-nanya banyak sih sebenarnya. Jadi waktu aku trimester 1 tuh kan memang parah banget ya, aku sakitnya apa segala macam, pokoknya banyak deh, ntar bakal kita ceritain. Nah trimester kedua ini gue lebih pusing sama banyak peraturan dari orang-orang gitu. Makanya aku pengen nanya, pengen sharing sama Gigi, kan biasanya sama dokter doang nih, sekarang sama teman kita juga kita sharing. Ini kenapa lagi mukanya ditekuk? Kenapa? Ayo jalan, kamu temenin aku kan? Iya. Terus kenapa? Kayak nggak mood gitu, bete banget. Kenapa? Ini kayak netizen sih. Kenapa? Ya enggak, maksudnya komennya kok kayak gitu, maksudnya tega banget gitu. Oh, kayak, yang soal makanan. ya aku dibilang, kita dibilang nggak menghargai pemberian Allah gitu. Ya Allah. Kan apa-apa kan kita kan tanya ke dokter gitu loh, maksudnya jangan, nggak usah kayak gitu juga gitu. Ya udah santai aja, namanya mungkin aku sih nanggepinnya gini aja kan, kalau Shirin bilang Ki, jangankan sekarang, sampai nanti lo udah melahirkan, lo nyusuin, itu polisinya banyak banget. Maksudnya bakalan lo kayak apa-apa salah, cara gendong salah, dibilang ini salah, pokoknya kayak banyak yang salah gitu. Cuman ya udahlah, kita ambil positifnya aja. Maksudnya mungkin karena segitunya orang perhatian sama kita, care sama kita, jadi banyak yang doain gitu aja ya, jangan dibawa jadi kayak bapak. Kamu sedih banget. Nah, aku punya sesuatu yang bisa bikin kamu lebih semangat lagi. Kamu ikut aku. Sini sayang. Sini sayang. Ayo sini saya. Ayo baby gede, baby gede, baby gede, baby gede. Nah, ini nih ABC Instant White Coffee. Insya Allah kamu habis minum ini buat mood booster kamu. Kamu jadi semangat lagi. Jangan bad mood. Aku buatin ya. Biasanya kamu kan yang muka kan, tapi kali ini aku bikinin kamu kesukaan aku, ABC Instant White Coffee. Karena menurut aku habis minum itu langsung kayak berasa apa ya? Mood booster ya? Semangat lagi. Kamu airnya banyak apa dikit? Dikit aja deh. Ya maksudnya sedang lah ya, pas. Oke, cuma diseduh gini aja. Selesai. Aduk. Smells so good. Enak kan? Wanginya aja tuh udah bisa bikin mood kembali, apalagi kalau diminum. Aku juga mau buat Langsung bisa diminum ya? Bisa lah. Gimana? Masih bete? Seneng kan? Aku mau nanya deh sama kamu, emangnya yang komen negatif tuh berapa orang sih? Demi apa yang? Cuma satu doang, kamu tuh, aduh, gue yang hamil kenapa jadi dia yang sensi? Ya tapi kan enggak. Yang, kamu tuh harus inget, dari ribuan komen yang supportnya Masya Allah banget sama kita. Masa kamu gara-gara satu komen aja jadi langsung bad mood? Kayaknya Irwan ketularan hormon gue, hormon orang hamil, wajar ya baper-baperan ya? Enggak, tapi kalau sekarang aku udah nggak mood lagi. Oh, udah happy ya sekarang ya. Oke deh, aku mau minum ini supaya aku lebih semangat juga. Terus abis ini kita langsung ke rumah Gigi. Kamu ikut kan, nemenin kan? Iya, aku juga janjian sama Raffi. Oke deh, yuk kita jalan, aku bawain aja. Nyampe langsung makan dulu, nggak opening dulu. Iya, ibu hamil lagi kelaparan. Gua kelaparan. Makasih ya Gi. Sama-sama babe. Dia tuh kalau misalnya di rumah nih setiap weekend pasti nyiapin makanan banyak banget buat tamu-tamu.
Makanya rezekinya nggak pernah putus. Masya Allah. Enggak, tapi kan emang gue kan udah tahu gue suka makan. Jadi menurut gue tuh kalau di saat gue banyak tamu tuh gue bisa pesan makanan yang banyak. Alasan Bener kan? lo gitu. Alasan saya itu habis Ya tetep aja udah. Lo mah udah kurus Gi. Tenang. Nah. Tenang. Gi, gue tuh mau tanya-tanya sama lo. Tanya apa? Kan gue tuh sekarang lagi kayak dilema gitu loh. Maksudnya gue tuh baru, ya kan karena gue baru ini hamil anak pertama. Terus udah Gue gitu. kan juga baru sekali. Iya maksud tapi kan udah lewat. Udah lewat ya. Gue tuh kayak kaget gitu, gue sampai curhat sama Shirin. Gila polisinya orang hamil tuh banyak banget gitu loh. Iya. Emang gitu ya? Jadi tuh kayak setiap apa yang kita lakuin tuh kayak salah gitu. Terus kata Shirin, Ki jangankan pas hamil, nanti sampai lo brojol juga Bener. pasti kayak gitu. Kayak ada aja yang salah. Cara gendong anak dibilang Iya, salah, iya, bener. apa salah Bener, gitu. bener. Lo juga kayak gitu Iya. dulu? Tapi kan dulu kan sosmed belum sampai kayak gini sekarang kan. Nah, Cuman kalau dulu tuh kayak waktu hamil tuh suka digitunya jangan gini jangan gitu. Tapi waktu itu dulu dokter gue tuh selalu ngomong orang hamil tuh bukan orang sakit gitu. Jadi kita tuh jangan kayak ngerasanya tuh kayak orang sakit gitu, nggak bisa ini nggak bisa itu. Ya maksudnya kita tahu lah gitu. yang tahu badan kita Tahu sendiri. badan yang tahu badan kita sendiri ya kita sendiri gitu. Dan waktu hamil itu gue sih lebih banyak tanya sama dokter gitu dibanding tanya sama yang nggak jelas-jelas Orang, gitu. Maksudnya tanya kalau ini boleh nggak. Betul. Jadi gue punya satu patokan, punya satu kepercayaan gitu. Iya, Jadi iya. jangan semua orang didengerin. Begitu juga waktu ada bayi gitu kan semuanya kan juga gitu. Gue pernah tuh kayak lagi jalan-jalan di mall. Terus kan gue gendong Rafathar tuh gini waktu masih bayi banget kan. Terus lihat bayi nggak boleh digendong kayak gini-gini padahal sepengetahuan gue itu tuh nggak jadi nggak masalah. gitu. Jadi akhirnya gue menyimpulkan di saat kita jadi seorang ibu tuh jangan dengerin orang lain dalam arti yang paling tahu anak kita dan harus gimana tuh cuman kita, karena cuman kita doang yang nggak akan menjerumuskan dia kan. Iya, iya. Jadi ya cukup bekali diri dengan tanya dokter, tanya yang yang pasti-pasti gitu. Jadi kalau misalnya omongan orang tuh menurut gue ya gitu, maksudnya nggak ada lah. Menurut gue jadi ibu tuh nggak harus dijudge gitu mana yang benar mana yang salah, karena kan setiap orang tua beda, setiap anak beda. Yang paling tahu terbaik buat anaknya cuma ibunya doang. Setuju. Oke, ini bekal banget nih buat gue karena Gue penting banget buat menurut gue ya, penting banget buat kita sebagai ibu tuh harus jadi ibu yang percaya diri. Maksudnya percaya diri tuh kalau kita tuh emang yang paling tahu gitu. Karena gue lagi masa-masa ini nih kayak penyesuaian gitu loh, kayak kaget gitu gue Gi. Jadi gue makan seafood kemarin, itu tuh abis. Gue tau gak yang bikin sakit hati lagi, ada yang ngomong tuh, aku juga ngidam seafood tapi aku lebih sayang sama anak aku. Seolah-olah gue tuh gak sayang sama anak gue gitu loh. Lah, soalnya kan gue nanya sama dokter, kata dokter nggak ada masalah, malah seafood itu bagus. Gue juga dikasih tahu dokter gitu. Ya itulah maksudnya, tapi abis itu kan gue, karena gue buta banget sama hal-hal kayak gini kan, maksudnya ternyata ini hal yang lumrah, orang tuh banyak yang komen soal kehamilan. Gue pikir tuh orang mah ya udah, ya orang hamil ya lu gue gitu loh, ngasih masukan boleh tapi mungkin bahasanya nggak yang Emang kalau makan seafood kenapa? Iya katanya kan merkurinya tinggi, tapi kan nggak semua binatang laut merkurinya tinggi. Ya begitulah pokoknya drama tuh kemarin ceritanya. Sudah gitu Kayaknya lu kayaknya membatasi diri juga deh dari baca-baca gitu nggak? Iya, jadi tuh kemarin gue jarang juga kan Gi baca-baca komen kan. Iya makanya gue Si Shirin yang ngasih tahu seperti biasa. Terus gue nanya, kata Shirin emang gitu Ki, emang giturin gitu. Iya emang kayak gitu, nanti lu sampai lahiran bakalan kayak begitu. Oh ya udah makanya udah gue nggak mau baca dan lu nggak usah ngasih tahu gue. Gue bilang gitu. Tapi lo dari sepengalaman lo nih Gi dulu selama lo hamil Rafathar, yang komen netizen yang paling berat waktu itu buat lo tuh apa? Kan lo mungkin nggak pernah baca ya. Gue nggak pernah. Tapi yang selalu tahu orang komennya tuh kayak lo misalnya ada yang ngasih tahu ke lo tuh dikomentarin soal ini gitu. Oh ya. Yang tadi gendong tadi anak tadi. Oh itu pernah, kalau gendong anak tuh ya pernah. Tapi pas hamil nggak. Waktu hamil sih gue lupa sih, berarti Karena nggak ada terlalu. pas itu juga media Belum sosial ada, nggak belum separah lagi. sekarang ya. Sekarang tuh detail banget media sosial kan, kolom komentar tuh menjadi kayak pusat perhatian semua orang, bahkan orang bisa visit Instagram orang cuman lagi rame gitu. nah mau lihat komennya doang gitu. Ya gitu sih, jadi gue sih dulu nggak ada sih.
nggak ada yang gimana-gimana ya. Kehidupan gue. Tapi lo pas lagi hamil Rafathar tuh ini nggak sih kayak kalau gue kan nenek-nenek banget ya, maksudnya gue sakit-sakitannya parah, terutama trimester 1. Kalau lo gimana selama hamil dulu? Gue alhamdulillah kebluk sih. Hamil badak? Iya badak gitu, tapi itu maksudnya jangan dijadikan kok dia gini gue gini gitu loh. Maksud gue kayak semua orang mungkin punya ininya masing-masing gitu, beda-beda gitu, beda-beda kehamilannya. Nah waktu itu Rafathar kontrol pertama ke dokter anak abis keluar dari rumah sakit tuh, abis lahiran ternyata beratnya tuh nggak naik gitu. Padahal nyusu terus, berarti kan emang asinya nggak ada gitu kan, maksudnya belum keluar gitu kan. Kenapa tuh? Nah ya memang berarti kurang stimulasi aja gitu. Gue pikir dia tuh selama ini nyusu, ternyata mungkin sedikit banget gitu asinya gitu. Jadi emang harus lebih digenjot lagi waktu itu. Akhirnya gue harus pompa Sering-sering harus gitu sering kali ya? pompa, sering-sering. Jadi tuh kalau kata dokter, ASI itu kan supply demand, jadi semakin banyak dirangsang pasti harusnya semakin banyak gitu. Apalagi kan anak pertama tuh memang biasanya tuh kayak istilahnya jaringan-jaringannya tuh belum kebuka kalau kata dokter gue gitu. Terus ya itu struggling itu kenapa? Karena nyusu gitu ternyata kan sakit ya, say. Bukan nakut-nakutin tapi memang begitu. Ya, itu beneran deh. itu Soalnya gue nemenin Shiren Iya. sampai ke rumah sakit gara-gara asinya bengkak. Iya itu gue tuh seminggu sekali 2 minggu sekali tuh bidan yang mijit tuh dateng kalau nggak panas apa gitu. Jadi menurut gue tuh lebih struggling tuh sebenarnya waktu menyusuinya gitu. Insya Allah baik-baik Yang aja baik. ya nak ya. Makanya waktu itu mungkin gue lupa berdoa. Jadi gue tuh dulu doa gue tuh waktu hamil Rafathar tuh, nah tidurnya yang gampang, makannya yang gampang. Mungkin gue lupa doa Nyusunya yang gampang. Oke. Makasih ya Gi diingetin. Gue juga belum doa itu, sumpah gue belum doa. Makannya yang gampang. Itu tuh penting banget karena menurut gue tuh doa-doa kayak gitu tuh kayaknya bener-bener sama Allah tuh dikasih gitu ya. Karena kan kadang-kadang kita kan cuma mintanya ini gitu. Terus pas itu gue mintanya ininya tidurnya gampang. Sekarang Rafathar tidur di mana aja bisa. Terus minta makannya yang gampang, makan apa aja juga dia mau gitu. Gitu sih. Tapi itu bener the power of doa. Si Paula juga gitu tuh pas doain Kiano. Dia cerita waktu itu dia doain Kiano tuh ya maksudnya kayak yang anteng, jangan rewel gitu. Iya, anteng. Dijabah kan, Bener-bener. Masya Allah. Iya bener, makasih ya itu gue diingetin, gue lupa banget soal doa soal nyusu. Soalnya gue tuh kayak bener-bener kan kemarin tuh karena gue berusaha menutup mata gue dan kuping gue gitu untuk mendengar dan melihat soal kehamilan. Iya, pasti. Karena buat gue berat gitu, maksudnya kayak gue masih Kehamilan terus ngurus anak gitu-gitu kan. iya kan gue hamil aja belum gitu kan kemarin. Jadi kayak ini pas hamil ini tuh kayak kan Baru mau belajar gitu unplanned ya? kan. Iya langsung gue ntar gue gimana ya caranya? Gue tuh nelpon Shirin mulu nanya-nanya ke sana sini karena gue bener-bener buta waktu Shirin. Ini gue juga ya pas anaknya udah mulai agak gede baru gue bisa megang gitu kan. Gue nggak berani gendong bayi. Cuman di rumah sakit gitu dong, foto bentar langsung ini gue takut gitu. Jadi kalau Shirin lagi repot lo kasih gue mandiin. Bener ya? Bener. Enggak sih, tapi kayaknya gue akan mungkin lepas sama sekali deh. Ya kayak Ansara kan waktu pertama, waktu dia lahir, gue tiap seminggu pertama 2 minggu lalu tuh gue ke rumahnya Caca. Ini tiap pagi dulu. Ya lo main dong nanti, lo bantu gue ajarin gue. Gue nggak ngerti ganti pampers, nggak tahu bagaimana. Tapi lo dulu pas awal kan juga karena pertama tuh gimana belajarnya sama siapa? Jadi kebetulan nyokap gue tuh dari gue kecil tuh suka banget sama anak bayi. Di rumah gue tuh selalu ada bayi. Oh Gitu. Jadi sampai gue tuh tumbuh besar tuh di rumah tuh selalu ada bayi. Jadi kayak anaknya siapa, ada sepupu gue yang tinggalnya maksudnya bukan cuma main doang ya, bisa tinggal 3 bulan, berapa bulan selalu ngurusin bayi gitu. Jadinya untuk sama bayi tuh lumayan udah bisa gitu. Plus waktu itu kan gue tinggal sama nyokap gue, jadi nyokap gue bantuin banget. Terus Gi ada tips apa Gi buat gue supaya gue jadi lebih tenang menjalani kehamilan ini? Apa ya? Yang lo kalau sebenarnya lo salah kali ya nanya ke gue, kan lo tau gue orang paling parnoan sedunia. Oh iya. Gigi ada tai lalat tumbuh, dibilangnya ini gue kena tumor, gak astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Gue orang parnoan, tapi mungkin dari apa yang sudah gue jalankan, Sheila. Oh gak cocok loh. Gak cocok kan gue dengerin. Ya itu yang tadi itu, kalau di saat kayak gini menurut gue apalagi jadi ibu hamil, jadi ibu tuh
nggak perlu dengerin omongan orang banyak, cukup beberapa orang yang lo percaya aja gitu. Dan ujung-ujungnya memang percaya sama diri lo sendiri. Jadi menurut gue tuh jadi seorang ibu tuh, gue tuh kemarin belajar harus percaya diri akan diri kita sendiri. Kayak langsung ya gitu tuh mah gitu. Jadi tuh perlu banget yang namanya jadi percaya diri, jadi seorang ibu gitu. Kayak emang tombaknya tuh di kita sendiri gitu. Kalau mau orang lain ngomong apa, tapi kan keputusannya ada di kita jadi seorang ibu, jadi orang tua, jadi ibu bapak. Percaya aja mau orang ngomong A sampai Z nggak bagus, tapi percaya orang tuanya kan lo sama Irwan. Jadi lo berdua emang yang udah paling tahu dan paling tahu dan paling bener untuk ngurus anak lo gitu. Gila lo keibuan banget sih kalau lagi ngomong gini. Ya Allah ya, tapi Keibuan bener banget, Masya Allah ya bener tuh, gue nggak boleh Iya, overthinking gitu, karena- soal yang bisa merugikan kehamilan gitu. Maksudnya ngapain gue pikirin gitu ya. Iya, pokoknya lo percaya aja, gue yang paling tahu, gue yang paling ini buat anak gue. Alright, terima kasih banyak Sama-sama. Gi. Mudah-mudahan ini kan hari ini aku minta wejangan sama Gigi. Bukan berarti buat aku doang, tapi bisa buat semua teman-teman yang lagi pada Ya nonton gitu, di babe. rumah. Sambil makan, babe. Sambil makan Biar tetap asik. ya, say. Oke, jangan lupa di-subscribe dong, guys. Subscribers dari Sukar Family kayaknya stuck deh. Karena off mulu. Mungkin harus didoain sama kalian semua supaya lebih semangat lagi. Iya. Oke, semangat. Semangat. Jangan lupa subscribe. Apalagi nanti kalau di-share. abis lahiran, ulala. Kenapa, Apakah Bang? Anda ingat mengevlog? Itu dia sih. Ya udahlah ya. Ya harus ada yang standby aja. Harus standby aja. Kalian standby ya. Kalau gue males, paksa aja. Gak jadi sih. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.